Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ayah bunda dan ananda-anandaku yang soleh-solehah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Habib kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dan ananda-anandaku yang soleh-solehah, insyaallah untuk hari ini Ustadz akan menyampaikan dua patah kata tentang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ananda-anandaku yang soleh-solehah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita itulah sangatlah penting. Sangatlah penting kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur, patut kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ananda-anandaku yang soleh dan solehah, ada satu kisah yang sangat luar biasa, di mana kisah yang menerangkan tentang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terjadi kepada zaman kekhalifahan atau zaman kesultanan. Ketika itu ada satu raja yang mempunyai satu anak yang sangat sulit untuk belajar, maupun belajar akademik ataupun belajar tentang ilmu agama. Ananda-anandaku yang soleh-solehah, sang raja ini tidak patah semangat untuk mengajari anaknya belajar tentang ilmu agama, tentang akademik, atau tentang hal kehidupan apapun. Sehingga sang raja sangat sabar mengajarkan kepada anandanya, kepada anaknya, untuk bisa belajar memahami bab ilmu. Nah, teman-teman semua, ananda-anandaku yang soleh-solehah, ketika itu sang raja berinisiatif untuk mengantarkan anaknya ke tempat pendidikan atau pondok pesantren. Lalu sang raja mengantarkan anaknya ke pesantren dan bertemu dengan sang kiai. Lalu sang raja berkata kepada sang kiai, "Wahai kiai, saya titipkan anak saya, setelah 8 tahun saya akan jemput kembali." Masya Allah ya, ananda-anandaku yang solehah, ketika zaman dahulu belajar itu bukan 1 hari 2 hari, bukan, tetapi bertahun ya, bertahun, jauh dari orang tua, sabar untuk bisa belajar menjadi lebih baik. Nah, singkat cerita, 8 tahun pun telah berlalu. Sang raja kembali ke pondok pesantren untuk menjenguk anaknya. Lalu bertemulah sang raja dengan anaknya dan terjadilah percakapan. Sang raja bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, selama 8 tahun ini apa yang engkau dapatkan di pondok pesantren ini?" Lalu sang anak menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya 8 tahun ini aku belajar di sini tidak ada satupun yang aku dapatkan, yang aku pahami." Masya Allah, sangat sulitnya untuk belajar. Tapi sang raja sangat sabar, lalu berkata kembali, "Wahai anakku, coba kamu ingat, selama 8 tahun apa yang kamu dapatkan?" Lalu sang anak menjawab, "Wahai ayahku, demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya selama 8 tahun aku tidak dapat ilmu apapun." Sang raja masih sabar. Lalu sang raja berkata lagi, "Wahai anakku, coba kamu ingat lagi, ingat dan ingatkan apa yang kamu dapatkan selama 8 tahun kamu belajar di pondok pesantren ini." Lalu sang anak mengingat hingga dia mengingat satu bab ilmu.
Lalu sang anak berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya demi Allah aku mengingat satu bab ilmu." Maka sang raja mendengar ucapan anaknya bergembira lalu berkata, "Sebutkan wahai anakku, apa yang kamu dapatkan?" Lalu sang anak menjawab, "Aku mendapatkan satu bab ilmu, yaitu tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada ayah bundanya." Masya Allah, ya, tidak akan masuk surga kalau anak yang durhaka pada ayah bundanya. Itu satu bab ilmu yang sangat luar biasa. Lalu sang raja dengan rasa gembiranya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ananda anakku yang salehah, setelah pertemuan itu sang raja kembali menemui kiai lalu berkata, "Wahai kiai, aku titipkan kembali anakku, setelah 8 tahun kemudian aku akan jemput untuk kembali ke kerajaan." Lalu sang raja pergi untuk pulang ke kerajaan. Tak lama sang raja sampai di kerajaan, keesokan harinya datanglah utusan dari pondok pesantren, dari kiai yang mengantarkan surat dari kiai. Lalu sang raja menerima surat dari utusan sang kiai dan ketika membaca, subhanallah, ini sangat luar biasa. Asbab syukur seorang sang raja, asbab syukur raja kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga isi suratnya bahwa anak raja yang tadinya susah buat belajar, bahkan memahami satu bab ilmu itu tidak sangat sulit, tapi ketika sang raja bersyukur lalu sama Allah diubah, maka sang anak itu dalam surat kiai mengatakan bahwa sang anak sudah hafal 30 juz Al-Quran dan sudah hafal 1000 hadis. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman semua. Nah, ini asbab bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janjikan dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan, kata Allah dalam Al-Quran. Dan kata Allah, barang siapa yang kufur kepadaku, maka niscaya sungguh ajabku sangatlah pedih. Masya Allah. Nah, untuk itu teman-teman semua, untuk hari ini dan kedepannya kita belajar untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur ketika di bulan Ramadan ini, bulan kedua kita menjalani Ramadan dengan kondisi pandemi. Mari kita syukuri dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan asbab syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pandemi yang melanda negeri kita ini, pandemi yang melanda dunia kita ini, mudah-mudahan Allah angkat segera kembali ke alamnya. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan jadi ada manfaat yang Ustaz sampaikan. Ustaz mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi kepada kita, maupun itu cobaan maupun itu rezeki yang sangat luar biasa atau yang sangat lebih, mari kita patut syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke teman-teman semua, tetap semangat, jangan lupa untuk tilawahnya di bulan suci Ramadan ini, dikarenakan untuk satu huruf yang kita hafal, satu huruf yang kita baca di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan menjadi 100 kebaikan. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.